Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki hari ketiga bulan Ramadan ya, di tahun 2025 ini. Semoga kalian masih kuat puasanya, masih belum bolong ya, hingga nanti kita menjelang hari raya ya. Oke, seperti biasanya ya, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah-kisah seram yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan tentunya kisah ini saya dapatkan dari beberapa teman saya yang mengalami secara langsung ataupun yang tidak langsung ya. Jadi kisah kali ini dialami oleh seorang teman saya sewaktu kuliah ya. Sebut saja namanya Iqbal. Iqbal ini eh, asli Kediri ya. Rumahnya di Kediri. Jadi dulu waktu SMA di kampungnya ini punya sebuah, bisa dikatakan, tradisi. Jadi kalau lagi bulan puasa kayak gini, anak-anak mudanya itu sering tidur di dalam musola. Ya pokoknya nanti bangunin orang sahur kayak gitu ya. Di kampungnya seperti itu. Jadi banyak sekali lah, ada beberapa mungkin yang tidur di musola. Nah, musola tempat Iqbal tidur ini memang terkenal musola tua ya. Jadi musola ini sudah dibangun sejak kakeknya kecil. Jadi orang-orang di sana itu yang udah tua-tua itu, musola itu udah ada dari mereka kecil gitu. Udah tua banget lah. Terus mengalami renovasi gitu kan. Yang awalnya cuma surau biasa kayak dari kayu, sekarang udah lantainya keramik, temboknya tembok batu bata gitu. Tua banget umurnya di situ, katanya si Iqbal ini, si musola ini. Nah, suatu ketika di hari menjelang menjelang setengah bulan puasa, di hari ke-14, Iqbal ini sama temannya, sebut saja namanya Wahyu ya. Ini main ke musola gitu kan. Biasanya kan mereka habis terawih pulang dulu tuh. Pulang main terus akhirnya kalau udah mendekati jam 1 atau jam 12, mereka balik lagi ke musola. Waktu balik mereka berdua, kok musolanya kosong ya? Tumben-tumbenan. Karena biasanya ramai pemuda di situ ya. Meskipun anak kecil lah, SMP, SMA itu ngumpulnya di situ. Cuman pada hari itu kok mereka balik dari rumah ke musola lagi, kok sepi banget, nggak ada orang. Yaudahlah, bodo amat lah. Mereka akhirnya bikin kopi. Jadi di musola itu ada kayak dapurnya gitu ya. Bukan dapur gede, cuma intinya buat pengurus-pengurus itu aja sih. Jadi mereka bikin kopi di situ, terus sambil ngerokok lah, ngobrol-ngobrol. Akhirnya nggak lama kemudian si Wahyu ini ngomong cerita tentang sejarah musola ini gitu. Musola ini tuh udah lama. Kakek kamu masih kecil
musola ini udah ada, katanya kayak gitu. Dan katanya sih ini ada penunggunya, jin muslim gitu. Ah, masa sih? Iya, beneran. Jadi kalau kita berbuat nggak senonoh atau nggak sopan di musola ini, ya kita bakal ditegur gitu. Oke. Jadi Iqbal ini tanya, hal-hal apalah yang dilarang di musola ini gitu kan. Dia sendiri sebenarnya Iqbal nggak tahu ya. Maksudnya Iqbal ini kurang sebegitu paham tentang musola ini, karena memang dia ini termasuk anak eh, bisa dibilang baru lah ya di situ. Jadi memang asli Kediri orang tuanya, tapi dia lama di Jombang gitu kan waktu sekolah. Ngobrol-ngobrol, pokoknya salah satu aturan di musola ini jangan pernah tidur di dekat pengimaman, ataupun di pengimamannya jangan pernah. Itu terlarang banget lah ya. Terus yang kedua ya, perbuatan gak senonoh-senonoh itu ya maksudnya mungkin seperti kita main kartu lah, atau apalah yang ya mengundang-mengundang hal-hal maksiat gitu ya. Oke, si Iqbal ngerti. Dan akhirnya nggak lama kemudian mereka berdua ini ngantuk nih, tidur. Entah kenapa malam itu nyamuknya banyak banget ya. Jadi Iqbal sama Wahyu ini digigitin sama nyamuk. Nah, ini kipasnya, kipas anginnya ini nggak mempan. Soalnya kipas anginnya itu posisinya memang di arah pengimaman itu tadi. Iseng lah Iqbal. Dia kayak punya pikiran gini sih, mau pingin ngebuktiin juga lah. Apalagi di situ ada kipas ya. Jadi enak kan tidur di daerah pengimaman gitu kan. Nyamuknya nggak ada. Tidurlah dia di pengimaman. Tidur nyaman banget, katanya nyaman banget di situ. Sejuk lah, sejuk, terus nyamuk nggak ada. Nggak lama kemudian dia itu kayak apa ya? Mimpi, mimpi didatengin orang ya, pakai mukena, bukan jubah ya, mukena tinggi banget. Didatengin, tapi nggak kelihatan wajahnya, wajahnya samar. Ini kepalanya si Iqbal ini dipegang, katanya. Dipegang terus dibanting. Nah, waktu apa itu namanya, mimpi kayak gitu, waktu pas di mimpi kepalanya dibanting itu, si Iqbal bangun. Bangun-bangun tahu nggak ada di mana? Di kamar mandi musola. Dan itu terjadi waktu adzan subuh. Jadi ya dia diliatin orang. Terus, kamu ngapain tidur di kamar mandi musola gitu kan, sama orang-orang kan kayak gitu. Terus Wahyu juga anu ya, kayak kaget juga. Ini Iqbal ngapain tidur di musola? Akhirnya dia cerita lah Iqbal, dia sebelumnya tidur di pengimaman. Terus ya percaya nggak percaya, kok tiba-tiba ada di sini, gimana ceritanya gitu kan. Akhirnya ada, ya sebut saja di kampung itu Pak Kiai lah ya. Pak Kiai ngomong bahwa ya yang mindahin memang si jin itu tadi, jin muslim itu. Karena memang Iqbal ini melakukan hal yang gak sopan gitu ya. Kok tidur kok di pengimaman? Silakan tidur di mana aja di musola ini, nggak masalah. Tapi ya jangan tidur di pengimaman, itu kan tempat yang sakral gitu ya. Dan cerita kedua dari musola ini adalah tentang penampakan yang saya ceritakan tadi ya, jin yang bermukenah dan tinggi itu tadi. Pernah suatu ketika, tetap di bulan Ramadan, karena waktu itu
nggak tahu kenapa seminggu itu tidak ada yang tadarusan di musola itu. Jadi minggu pertama itu masih ada, minggu kedua itu sudah nggak ada yang tadarus. Biasanya sih orang-orang tua ya. Kalau anak-anak mudanya kan biasanya main gitu kan ya. Tapi ya harusnya ya tetap kita tadarus ya, meskipun anak-anak muda gitu. Nggak ada yang tadarus. Dan akhirnya di hari sekitar 21 bulan Ramadan atau 22 ya, jam 1 dini hari. Kalau dulu kan apa itu namanya, mic itu kan kalau udah jam segitu udah mati ya. Jadi nggak sampai terbunyi-bunyikan. Cuman ini anehnya, meskipun nggak pakai mic itu orang-orang sekitar musola itu terdengar gitu. Jadi di dalam musola itu ada orang yang tadarusan. Suaranya bagus banget gitu. Cuman agak-agak creepy. Terbangunlah waktu itu. Kita ini beda cerita ya. Maksudnya ini nggak dialami sama Iqbal. Jadi ini dialami beberapa orang di sekitar musola itu tadi. Sebut saja namanya Pak Adam ya. Pak Adam itu rumahnya yang paling dekat sama musola. Ya dia tinggal loncat aja udah musola tuh. Dengar suara kok ada orang tadarus ya. Siapa ya? Tapi nggak pakai mic. Cuman enak banget suaranya gitu kan. Waktu dilihat, musola itu gelap, lampunya mati. Ah, nggak ada gitu kan. Akhirnya nekatlah Pak Adam ini tadi, karena masih mendengar suara tadarus itu tadi. Nah, waktu ngintip dari kaca, nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Jadi lampunya kan cuma di teras-teras gitu ya yang hidup. Yang lampu di dalam musolanya mati. Akhirnya ditajamkan lagi penglihatannya. Kan ada sorot cahaya dari kaca-kaca itu. Dilihat. Wah, di situ dia merinding, men. Jadi sosok yang saya ceritakan tadi, sosok jin yang bermukena tadi, tinggi banget. Posisinya nggak tahu itu duduk apa berdiri. Kayaknya berdiri sih katanya Pak Adam. Dia tuh kayak badannya digoyang-goyang gini. Terus terdengar dari situ itu lantunan ayat-ayat suci itu. Ini cerita yang apa ya, aneh tapi nyata lah ya gitu. Jadi kayak mungkin gitu, setelah kejadian itu orang-orang bakalan ya udahlah, kita menghidupkan musola lagi, kita menghidupkan masjid lagi. Karena mungkin si jin ini kayak mengingatkan kita bahwa ini loh musola kok habis puasa, bulan puasa biasanya dipakai tadarus, kok ini kosong. Jadi Pak Adam waktu ngelihat jin itu ya kan tadarus, terus badannya agak goyang-goyang dikit, pasti merinding dong. Pulang dia nggak berani negor lah ya, nggak berani negor, dia pulang. Besoknya badannya meriang, terus cerita ke istrinya. Dari istrinya dikembangkanlah ke warga-warga gitu ya. Ya mulutnya ibu-ibu kan memang kayak gitu. Ya petua desa sih waktu itu ya sesepuh lah ngomong lah ya. Memang mungkin dia mengingatkan kita gitu kan. Ini kok bulan puasa kok di musola nggak ada yang tadarus gitu kan. Padahal kan itu sudah apa ya, sudah kebiasaan kita di bulan puasa itu tadarus gitu kan. Ya cuma itu cerita dari Iqbal ya, tentang musolanya yang ada di daerah Kediri sana, musola tua gitu. Baik, mungkin itu saja cerita dari saya. Mohon maaf kalau kata-kata atau kalimat saya agak belibet ya. Karena saya memang mengingat-ingat cerita dari Mas Ilham ini.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan jangan bolong.